Pada saat yang sama, Sandiga mengumumkan bahwa mereka telah diundang oleh majalah internasional, Secret, untuk mengizinkan Alexa dan Siren menghadiri pemotretan mereka. Segera setelah ini diumumkan, publik sekali lagi marah, seperti prediksi Shirley. Kedua model itu jelas musuh yang sebelumnya memperebutkan pria yang sama. Mereka adalah rival, tapi Justin benar-benar menyatukan mereka berdua? Ya Tuhan, meskipun popularitas Alexa sekali lagi meningkat, itu tidak menyembunyikan fakta bahwa dia sebelumnya menjadi pengganti Siren. Di sisi lain, meskipun hal-hal berjalan lancar untuk Siren di masa lalu, pada akhirnya, dia hanyalah seorang model kelas B. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa mencapai puncak. Fans dari kedua belah pihak mulai berdebat, apakah Alexa lebih profesional atau apakah Siren lebih enak dipandang? Seperti inilah industri hiburan itu, sorotan sering berubah. Tentu saja, semua yang Alexa ingin lakukan adalah menghindari fitnah licik Sandiga Entertainment dengan menempatkan dirinya di tempat terbuka, pada saat yang sama mencegah Siren ikut campur. Sekarang Justin telah menempatkannya pada level yang sama dengan Siren, dia mencapai tujuannya. Alexa, maukah kamu menerima pekerjaan ini? Davina bertanya melalui telepon. Fakta bahwa Justin bertingkah seperti dia peduli pada Alexa dan mengatur pekerjaan majalah internasional untuknya. Jika dia menolak, itu akan membuatnya tampak picik. Meskipun Justin tidak pernah meminta pendapatmu, jika kamu tidak mau untuk melakukannya, kita bisa memikirkan sesuatu. Aku akan menerimanya, Alexa menjawab dengan lugas. Oke. Aku mengerti. Bagus kalau kamu berbagi panggung dengan Siren. Publik akan memiliki kesempatan untuk melihat penampilan Siren. Mereka akan menemukan, dia paling banyak, hanya bisa menjadi latar belakangmu, Davina menjawab. Besok pagi, perusahaan akan mengadakan diskusi. Pertama-tama aku akan menjemput Natalie dan kemudian aku akan menjemputmu. Oke, Alexa mengangguk. Davina tampaknya mulai terbiasa dengan berbagai hal. Alexa menutup telepon dan terus menjadi juru masak di dapur. Meskipun Kenzie tidak mengizinkannya, dia tidak pernah menganggap dirinya rapuh, memasak untuk suaminya adalah haknya. Setelah kembali ke rumah, Kenzie melihat Alexa sedang sibuk di dapur. Mendekatinya dari belakang, dia mengangkatnya dari kakinya dan meletakkannya di atas bangku dapur, menjebaknya di antara lengannya. Kamu tahu apa akibatnya jika tidak mendengarkanku? Alexa melingkarkan lengannya di leher Kenzie saat dia mengayunkan kakinya. Jangan bilang, kamu akan memakanku. Kamu tidak tahu bagaimana menjadi takut. Kenzie menilai. Dia merentangkan tangannya, membawanya ke ruang tamu dan meletakkannya di sofa. Hari ini adalah hari kamu kembali, jadi tinggalkan makan malam untukku. Alexa menganggukkan kepalanya saat dia melepas celemek dari tubuhnya dan meletakkannya di atas Kenzie. Kenzie tinggi dan tubuhnya kekar. Ketika dia mengenakan kemeja bisnis dan bahan lembut tergantung di dadanya, otot perutnya yang sedikit tersembunyi membuat Alexa sulit mengalihkan pandangan darinya. Setelah itu, yang terlihat hanyalah seorang pria yang memotong tenang dan cakap. Dia memperlakukan bahan-bahannya seperti dia memperlakukan kehidupan, cepat, efisien, dan bersih tidak meninggalkan kekacauan. Pria yang tenang ini seperti sebuah karya seni. Alexa berusaha menyembunyikan jantungnya yang berdebar saat dia menuju ke kamar tidur. Dia menemukan, di atas tempat tidur mereka, seikat mawar merah. Alexa dengan penuh semangat meletakkan bunga di tangannya saat dia membungkuk untuk mencium aroma yang indah. Namun, dia melihat sebuah paket kecil di antara bunga-bunga itu. Dia dengan penasaran mengeluarkannya untuk melihat lebih dekat, wajahnya tiba-tiba menjadi merah padam. Apakah Kenzie ingin memilikinya malam ini? Lalu, apa dia tidak tahu tentang keberadaan Durex ini atau dia berpura-pura tidak melihat apa-apa? Setelah beberapa saat,
Kenzi selesai menyiapkan makan malam dan naik ke atas. Dia mendorong membuka pintu untuk menemukan Alexa duduk di tempat tidur memegang seikat mawar merah yang dia belikan untuknya. Dia sedang menghitungnya. Pipinya kemerahan dan bibirnya sedikit terbuka dan tertutup, terlihat sangat cantik. Ini pertama kalinya aku menerima begitu banyak bunga. Alexa berseru, Kenzi, aku sangat terkejut. Kenzi melihat ekspresi puasnya saat dia menyilangkan tangannya dan menggoda. Mengapa kamu begitu mudah untuk menyenangkan? Hanya beberapa bunga saja sudah cukup untuk membuatmu bahagia. Ada begitu banyak yang ingin kuberikan padamu, namun, kamu jangan pernah katakan padaku apa yang kamu inginkan. Kenapa kamu tidak bisa seperti wanita lain dan meminta berlian dan permata? Atau bahkan ketenaran dan kesuksesan? Alexa tertawa lembut. Dia mengangkat kepalanya untuk menjawab Kenzi, aku sudah memiliki seluruh dirimu, bukankah itu cukup serakah? Aku memiliki pernikahanmu, aku memiliki gelar sebagai istrimu, aku memiliki setengah asetmu dan aku bahkan dapat menghabiskan sisa hidupku denganmu. Permata, kesuksesan, semua ini, aku dapat memperoleh diriku sendiri. Apa yang lebih penting daripada kamu? Hati Kenzi berbinar saat dia membungkuk dan mencium Alexa. Bibirmu terlalu manis, aku tidak bisa tidak merasakannya. Alexa meraih ke pundaknya dan menarik dirinya lebih dekat untuk membalas ciumannya yang penuh gairah. Pasangan itu tanpa terkendali menemukan diri mereka di tempat tidur dengan Alexa berbaring di bawah tubuh Kenzi. Atasannya sudah dilepas dan digantung di lantai semuanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Alexa tidak bisa menahan desakannya saat dia meniru gerakan Kenzi dan mengulurkan tangannya untuk membuka kancing baju Kenzi. Melihat kulit perunggunya yang bersinar terlihat di depan matanya, pipi Alexa memerah merah saat dia dengan canggung menoleh ke satu sisi. Kenzi tertawa lembut, memegang leher Alexa dan mengalihkan perhatiannya kembali padanya, sebelum bertanya dengan lembut, apakah kamu menginginkannya? Aku apa kamu yang menginginkannya? Alexa melemparkan pertanyaan itu kembali padanya dengan cerdik. Kamu tahu apa yang aku tunggu? Alexa, jika kamu mengatakannya, aku akan. Kenzi bersandar ke telinganya sambil berbisik menggoda, membuatmu tetap di tempat tidur sepanjang malam. Alexa tahu apa maksudnya, jadi dia dengan gugup menjawab Kenzi, aku masih belum bisa 100% yakin dengan hatiku, tapi aku tahu aku ingin bersamamu selama sisa hidupku, Kenzi. Hubungan keduanya terus membaik, menyatukan jiwa mereka, hanya masalah waktu, jadi Kenzi tidak ingin melepaskannya kali ini. Dia ingin dia mengalami keintiman tertinggi dan baginya untuk menerima kebahagiaan yang pantas dia dapatkan. Terkadang, ada cara lain untuk memuaskan pasangan. Setelah bermesraan, pasangan itu berbaring berpelukan. Alexa menekan dirinya ke dada Kenzi saat dia berbicara dengan nada tidak puas. Aku melihat kamu membeli barang itu, aku pikir. Barang apa? Tangan kanan Kenzi mengangkat kepalanya, sementara tangan kirinya membelai punggung Alexa dengan lembut. Alexa meraih ke bawah bantalnya dan mengeluarkan durex. Dia menyerahkannya pada Kenzi, benda ini. Kupikir kau sudah siap menerimaku. Aku bahkan langsung pergi dan mandi, betapa memalukan aku. Kenzi melihat bungkusan kecil di tangannya saat alisnya berkerut. Aku tidak membeli barang ini. Ini pasti Gilang. Berhentilah membicarakannya, tidak perlu malu, Kenzi tertawa. Sudut bibirnya melengkung ke sudut yang sangat tampan. Aku benar-benar tertarik pada reaksimu. Tidak lagi, Alexa menyembunyikan dirinya di bawah selimut. Kenzi menanggapi dengan cepat dengan memegangi istrinya yang menggemaskan dan menghiburnya. Oke, mari kita bicara bisnis saja. Kamu sudah menerima pemotretan majalah rahasia, kan? Kenapa? Alexa akhirnya mengeluarkan kepalanya. Apa kamu takut aku akan kalah dari Siren? Jika kamu perlu pergi ke negara bagian untuk syuting, setelah rencana perjalananmu selesai,
Segera beritahu aku, kata Kenzi dengan cara yang misterius. Apa yang ingin kamu lakukan? Alexa bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini sempurna, dia sebelumnya mengatakan akan membeli asuransi untuk kakinya dan AS adalah tempat terbaik untuk mencari perusahaan asuransi yang bagus. Bukankah kita sudah setuju? Setelah meninggalkan rumah ini, kamu adalah bos dari banyak orang dan aku adalah model dari sebuah perusahaan kecil. Kita tidak akan ikut campur dalam masalah pribadi masing-masing. Nyonya Kenzi, apakah saya pernah mengganggu Anda? Meskipun melihat Alexa diintimidasi oleh Sandiga Entertainment membuat hatinya hancur ke titik di mana dia ingin menghancurkan mereka, dia tidak pernah sembarangan bergerak karena Alexa tidak menyukainya. Jika bukan karena ini, dia bisa dengan mudah menghancurkan orang seperti Justin dalam sekejap mata. Alexa mengerti Kenzi sangat menghormatinya. Inilah alasan dia menghargai setiap hari yang dia habiskan bersamanya. Justin ingin mengambil keuntungan dari popularitasku untuk meningkatkan status Siren, itu sebabnya dia menyatukan kami. Pada saat yang sama, dengan melakukan ini, dia berharap itu akan mencegahku melakukan apapun terhadap Siren karena itu akan berdampak negatif, mempengaruhiku juga. Tapi Kenzi menyelesaikan apa yang akan dia katakan, dengan kemampuanmu, bahkan jika kalian berdua muncul di sampul majalah yang sama, kamu akan membuatnya menjadi pendukungmu. Apa kamu sangat percaya padaku? Alexa bertanya. Aku percaya padamu, Alexa puas. Meringkuk kepelukan hangat Kenzi, dia perlahan tertidur. Sementara itu, Kenzi menelepon Gilang, cari tahu jadwal majalah rahasia. Aku perlu tahu kapan Alexa akan pergi ke luar negeri. Selain itu, kosongkan jadwalku untuk jangka waktu yang sama. Saat kamu melakukan itu, bantu aku membuat janji dengan perusahaan asuransi terbaik di Amerika. Keesokan paginya, Alexa tiba di Sandiga Entertainment ditemani oleh Davina dan Natalie. Pada saat yang sama, Siren dan asistennya juga masuk melalui pintu masuk utama Sandiga Entertainment, sikapnya yang mengesankan sama seperti biasanya. Setelah melihat Siren, para staf menyambutnya dengan hormat. Namun, terhadap Alexa mereka sangat santai, beberapa bahkan memilih untuk mengabaikannya. Siren melihat ke arah Alexa dan kemudian melihat ke belakang ke arah Davina. Alexa, terhadap seseorang yang mengkhianati pemilik sebelumnya, lebih baik kamu berhati-hati. Aku bahkan pernah berurusan dengan seseorang yang mencuri tunangan orang lain. Mengapa aku harus takut pada manajer yang mengkhianati pemilik sebelumnya? Alexa menyeringai. Aku akui, popularitasmu tidak buruk sekarang, tapi tidak peduli seberapa populernya kamu akan tetap menjadi latar belakangku. Bukankah Justin memberitahumu, seluruh tujuan pemotretan Secret adalah untuk membantuku dapatkan dukungan untuk penghargaan 10 model teratas. Kalau begitu izinkan aku berharap yang terbaik untukmu sebelumnya. Setelah berbicara, Alexa melihat sekelilingnya saat dia mengumumkan kepada staf, kemarin, pengacara saya telah mengklarifikasi kontrak saya dengan Justin. Sandiga Entertainment telah setuju untuk memperlakukan saya sebagaimana saya pantas diperlakukan. Siren dan saya sama-sama model dari Sandiga Entertainment, jadi saat kalian semua melihat saya, kalian harus melakukan apa yang seharusnya kalian lakukan. Mulai sekarang, jika kalian menghormati saya akan menghormati kalian kembali. Kata-kata Alexa tidak lemah atau sombong saat dia berbicara dengan kuat. Mereka yang sebelumnya memperlakukan Alexa sebagai tidak terlihat segera menyadari, wanita ini bukan orang yang bisa dipusingkan. Jadi, mereka langsung bereaksi dengan menyapa Alexa dengan hormat. Kali ini, suara mereka bahkan lebih keras daripada saat mereka menyapa Siren. Setelah Alexa puas, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju Siren. Menjadi latar belakang Siren, dia pasti sedang bermimpi. 9 pagi, ruang pertemuan Sandiga Entertainment.
Justin mengatur rencana perjalanan singkat untuk pemotretan majalah rahasia Siren dan Alexa di Amerika. Justin duduk di ujung meja, sementara Siren dan Alexa duduk di kedua sisinya. Satu-satunya perubahan dari pertemuan sebelumnya adalah perbedaan identitas mereka. Siren, sang nyonya, telah berhasil mempromosikan dirinya sendiri, menendang pasangan aslinya ke satu sisi. Seakan itu tidak cukup, dia bahkan tidak tahu malu untuk bertukar pandang dengan Justin. Semua orang yang hadir tidak tahan melihat mereka. Davina memandang Alexa dari samping. Meskipun dia duduk di bawah proyektor, sulit untuk memprediksi apa yang dia rasakan. Namun, Davina bisa merasakan, pada saat ini, matanya benar-benar menghalangi Siren dan Justin. Ini adalah salah satu dari banyak hal yang membuat Davina terkesan dengan Alexa. Tidak peduli betapa sakitnya dia tidak akan pernah mengungkapkan emosi terdalamnya. Dia juga tidak akan membiarkan orang lain mempermalukannya. Untuk pemotretan Secret kali ini, aku akan secara pribadi membawa kalian berdua ke AS. Kita juga akan didampingi oleh seorang penerjemah. Karena kita akan bekerja sama selama beberapa hari, kalian harus saling mengenal terlebih dahulu, untuk berjaga-jaga. Itu memengaruhi kemajuan pekerjaan kita. Justin membagikan beberapa informasi tentang rahasia kepada Alexa dan Siren saat dia berbicara. Secret didirikan 20 tahun yang lalu dan pernah menjadi kemarahan di AS. Meskipun mereka telah menunjukkan penurunan popularitas dalam beberapa tahun terakhir, pengaruh mereka masih tidak bisa diremehkan. Untuk kali ini, alasan mereka mengundang model Asia adalah memanfaatkan gelombang oriental untuk membantu mereka terlahir kembali di timur. Oleh karena itu, tugasmu sangat penting. Dalam hal fashion, Siren lebih familiar dengan apa yang diminta. Jadi, Alexa, kamu harus mendengarkan pendapatnya dan biarkan dia yang memimpin. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, semua orang di ruangan itu segera mengerti apa yang sedang terjadi. Justin mencoba membuat Alexa mundur untuk menyoroti Siren. Setelah melihat tatapan sombong Siren, Natalie menggertakkan giginya karena marah. Justin, tidak perlu khawatir, aku tidak akan mengecewakan. Alexa tidak membalas. Dia hanya berdiri, menoleh ke Davina dan Natalie dan berkata, "Ayo pergi." "Alexa, apa maksudnya ini?" Alexa berbalik dan menatap Justin dengan tenang. "Justin, apa menurutmu kesabaranku akan bertahan seumur hidup?" Jelas terlihat, dengan reputasi Siren sebagai wanita simpanan, mustahil baginya untuk mendapatkan pekerjaan saat ini. Menggunakan namaku, mengemis popularitasku dan memintaku untuk menyorotnya? Apakah dia layak? Alexa, Siren berteriak dengan marah. Aku menantangmu untuk mengatakan itu lagi. Jika kamu memiliki kemampuan, maka tembaklah sendiri. Setelah berbicara, Alexa berbalik siap untuk pergi bersama Davina dan Natalie. Namun, Justin menahan amarahnya dan membuka mulutnya untuk menghentikannya. "Tunggu. Jika kamu tidak senang dengan sesuatu, kita bisa mendiskusikannya. Dulu, aku terlalu mudah untuk diyakinkan, itu sebabnya aku diinjak-injak oleh orang brengsek dan gelandangan. Justin, kamu tahu betapa pentingnya syuting ini di AS. Meskipun kamu bertingkah seperti kamu tenang, jika aku tidak setuju untuk melakukannya, aku yakin kamu akan panik. Apakah kamu ingin syuting dilanjutkan? Itu terserah padamu. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya kamu membekukan karirku. Biarkan Siren pergi." Begitu kata-kata keluar dari mulut Alexa, Natalie hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan bersorak. Davina juga tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Apa mereka masih bermimpi tentang mengintimidasi Alexa? Saatnya mereka bangun. Juga, apa selera mode Siren lebih baik dariku atau tidak, masih harus diverifikasi. Justin, jangan lupa,
Meski statusku sudah tidak ada lagi, aku masih satu-satunya di Sandiga Entertain yang ada di film. Apa kamu yakin ingin mengirim model kelas B yang tidak maju ini ke AS untuk memimpin? Dan, jangan lupa menyebutkan, dia adalah model kelas B yang membutuhkan penerjemah. Alexa, aku akan merobek mulutmu. Siren berdiri dengan marah dan membanting tangannya ke atas meja sambil memelototi Alexa. Siren, apa yang dikatakan Alexa tidak semuanya salah. Kali ini, kamu dengarkan dia. Meskipun Justin marah, demi gambaran yang lebih besar, dia harus bertahan. Ketika Sandiga Entertainment kembali, dia tidak ragu dia akan mampu mengembalikan Alexa. Aku tidak mau, Siren menolak dengan marah. Sudah diputuskan, kamu tidak punya hak untuk menolak. Alexa menyeringai, memperlihatkan hanya satu sisi wajahnya kepada semua orang di ruangan itu. Dari sudut inilah, Justin menyadari bahwa Alexa telah benar-benar berubah. Dia jelas, tenang dan semua yang dia lakukan, tidak lagi berputar di sekelilingnya. Justin menemukan segalanya berbeda. Alexa bukan lagi Alexa yang asli, dia tiba-tiba merasa sedikit kesal. Di dalam ruang pertemuan, semua orang sudah pergi. Padahal, Siren masih di dalam membuat ulah dan menghancurkan barang-barang di lantai. Justin, aku sudah muak. Kenapa aku harus mendengarkan Alexa? Bukankah kamu bilang syuting ini untukku? Aku tidak melihat bagaimana hal itu bagiku. Cukup, Justin mengungkapkan emosinya. Kapan kamu akan belajar memahami berbagai hal? Jika Alexa tidak menghadiri pemotretan ini, penghargaan 10 model teratasmu, jangan pernah bermimpi untuk mendapatkannya. Pikirkan baik-baik. Siren tertegun. Kapan Justin pernah membentaknya seperti ini? Sebagai pembalasan, dia memeluk perutnya dan mulai menangis. Justin, apakah kamu ingat aku masih mengandung anakmu? Jika bukan karena kamu hamil, aku tidak perlu pergi ke AS secara pribadi. Semua yang aku lakukan adalah untukmu. Mengapa kamu tidak bisa sedikit mengendalikan amarahmu? Kamu selalu mempersulitku. Setelah berbicara, Justin keluar dari ruang pertemuan, meninggalkan Siren dan asistennya. Siren, Presdir Justin benar. Kamu telah merebutnya ke sisimu. Momen terpenting adalah saat ini. Bertahanlah sedikit lebih lama, setelah kamu kembali dan ketenaranmu telah kembali, kita tidak perlu takut pada Alexa lagi. Asistennya berusaha meyakinkannya dengan hati-hati. Jadilah baik. Jangan biarkan amarah merusak tubuhmu atau kamu akan kehilangan lebih dari yang kamu dapatkan. Alexa, aku benar-benar ingin melihat, apakah model lama lebih profesional dan lebih baik daripada diriku. Setelah mendengarkan asistennya, Siren memutuskan untuk sementara menyedot kemarahan yang dia kembangkan dari penghinaan hari ini. Siren pasti sedang membuat ulah di ruang pertemuan sekarang. Dia pasti sedang menunjuk ke arah Justin dan berteriak padanya karena tidak mengizinkannya menjadi pemeran utama. Natalie bisa menebak reaksi Siren terhadap penghinaan hari ini. Dalam perjalanan pulang, dia terus menirunya. Namun, Alexa, kamu semakin marah. Kata-kata yang kamu ucapkan barusan sangat menyegarkan. Davina ikut tertawa. Alexa, aku tidak pernah menyangka kamu memiliki kekuatan ledakan seperti itu. Aku memasuki industri ini pada usia 17 tahun dan menjadi top model Jakarta ketika aku berusia 23 tahun. Hingga saat ini, sudah 9 tahun. Apalagi yang tidak aku mengerti di industri ini? Itu sebabnya aku pernah berpikir memiliki kekasih dan menikah adalah sesuatu yang dapat aku andalkan. Tetapi sekarang, aku menyadari, aku hanya dapat mengandalkan diriku sendiri. Tentu saja, Kenzie yang mendukungnya di belakang layar merupakan pengecualian. Tak perlu dikatakan lagi, beberapa orang telah berkecimpung di industri ini sepanjang hidup mereka, namun mereka masih tidak menyadari banyak hal. Itu karena mereka tidak terluka dan ditusuk dari belakang. Alexa mengacu pada pengalamannya sendiri.
Apapun yang terjadi, pulanglah dan kemasi tasmu. Bersiaplah untuk penerbangan ke AS besok. Setelah mengobrol dengan Davina dan Natalie, Alexa ingat Kenzie sebelumnya memintanya untuk melapor kepadanya segera setelah dia mengetahui rencana perjalanannya. Jadi, Alexa segera meneruskan detailnya kepadanya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dia rencanakan, dia tahu Kenzie tidak akan menyakitinya. Setelah melihat rencana perjalanan Alexa, Kenzie meminta Gilang untuk segera mengetahui nomor penerbangan Alexa. Dia kemudian berjalan ke jendela raksasa dari lantai ke langit-langit Mandala Entertainment dan menelepon Alexa. "Sayang." "Iya," Alexa memberikan jawaban sederhana sambil menundukkan kepalanya. Davina masih di dalam mobil dan dia belum bisa sepenuhnya mempercayainya, jadi dia harus berhati-hati. Setelah mendengar Kenzie memanggilnya sayang, dia merasakan kehangatan. "Aku telah meminta Gilang untuk meningkatkan tiket kelas ekonomimu ke kelas 1, apa itu akan membuatmu tidak nyaman?" Kenzie harus memastikan karena dia takut itu akan mempengaruhi Alexa. Bagaimana jika dia merencanakan sesuatu? Tentu saja tidak. Alexa mengerti mengapa Kenzie bertanya dan tersentuh oleh pertimbangannya. Awalnya, dia seharusnya duduk di baris yang sama dengan Siren dan Justin di pesawat besok, tapi dia sudah bisa membayangkan Siren tidak akan hanya duduk diam. Dengan pengaturan Kenzie, dia sekarang bisa beristirahat dengan tenang di pesawat. Namun, apakah dia satu-satunya yang mendapat peningkatan? Bagaimana dengan Davina dan Natalie? Kalau begitu, mari kita mengobrol tentang hal itu ketika kamu sampai di rumah. Tunggu, Alexa memanggil dengan cepat. Kenzie bisa merasakan keraguan dalam suaranya dan juga bisa mengatakan bahwa tidak nyaman baginya untuk berbicara. Jadi dia menjawab, "Jika tidak nyaman untuk berbicara, kirimi aku pesan sebagai gantinya." "Oke." Alexa mengangguk sambil menutup telepon. Segera setelah itu, dia mengirim pesan kepadanya tentang kekhawatirannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai Davina, tetapi karena Davina telah memutuskan untuk mengikutinya, dia tidak bisa memperlakukannya secara berbeda dengan Natalie jika itu akan membuatnya berkecil hati. Kenzie membaca kekhawatirannya saat sudut bibirnya melengkung ke sudut yang menarik. Meskipun pemikiran Alexa komprehensif, dia masih kekurangan kemampuan untuk melihat situasi secara keseluruhan. Kenzie sepenuhnya menebus kelemahan Alexa. Itulah mengapa pasangan itu sangat cocok. Dialah yang mampu mengarahkannya ke arah yang benar serta membantunya membuat keputusan. Meskipun Natalie setia, ada batas kemampuannya. Di sisi lain, meskipun Davina memiliki banyak kesalahan, dia masih memiliki sejarah mengelola beberapa artis yang sangat terkenal. Dia lebih mampu daripada Natalie dalam semua aspek. Jangan lupa, kita memiliki segalanya tentang Davina di telapak tangan kita. Bahkan jika kita kalah taruhan, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kita tidak mendapatkan apa-apa. "Aku mengerti," suamiku. Alexa melihat jawaban Kenzie dan segera menjadi tenang saat dia merilekskan seluruh tubuhnya. "Aku sudah meningkatkan keduanya, jangan khawatir." Alexa tahu selama ini, suaminya seperti seorang raja yang memiliki pemahaman penuh tentang bagaimana menggunakan kekuatannya. Bagaimana mungkin dia belum mempertimbangkan masalah kecil ini? Larut malam, di bawah pencahayaan kamar tidur yang terang benderang, Justin sedang mengemasi barang bawaannya. Siren mendekatinya dari belakang dan memeluk tubuhnya. Dia berbicara dengan suara yang sangat halus dan lembut, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda dengan yang ada di ruang pertemuan pada hari sebelumnya. "Maaf, Justin, aku salah pada pertemuan hari ini. Aku tidak perhatian terhadapmu." "Tidak apa-apa, kita sudah bersama selama bertahun-tahun sekarang. Bukankah menurutmu aku sudah terbiasa dengan amarahmu? Pikirkanlah, jika aku tidak peduli padamu atau mengkhawatirkanmu dan anak kita,
Akankah aku perlu secara pribadi pergi ke AS? Justin menaruh barang bawaannya dan berbalik untuk melihat Siren. Mulai sekarang, kamu harus mengendalikan emosimu dan berhenti berkelahi dengan Alexa. Kalau kamu melukai dirimu sendiri. Tapi, aku tidak bisa menahan rasa khawatir. Khawatir bahwa kamu dan dia akan menghidupkan kembali cintamu. Apa yang kamu bicarakan? Kamu jelas tahu bahwa kamulah yang aku cintai. Berhentilah berpikir terlalu banyak. Kita masih memiliki masa depan yang panjang di depan kita. Jangan biarkan hal ini mengganggu kita. Justin menghibur Siren. Kamu sedang hamil, kamu harus menjaga suasana hati yang baik. Kalau begitu, besok di pesawat, kamu tidak diizinkan untuk melirik Alexa. Kamu hanya boleh bersikap baik padaku, Siren menuntut dengan sikap manja. Pada saat yang sama, tubuhnya bergesekan dengan tubuh Justin. Di dalam, dia tahu, semua pria menyukai hal-hal seperti ini. Baik, sesuai keinginanmu, jawab Justin, menggendongnya secara horizontal di lengannya saat dia berjalan menuju kamar mandi. Dengan janji Justin, perjalanan ke Amerika ini, Siren akan membuktikan kepada Alexa siapa yang benar-benar dicintai Justin. Dia akan membuat Alexa mengerti, bahkan jika dia kembali dan menjadi terkenal, tidak mungkin dia bisa memenangkan kembali hati Justin. Justin dan Sandiga Entertainment adalah miliknya, dan Alexa tidak memiliki kesempatan. Namun, apa Alexa peduli dengan semua ini? Sementara itu, di bawah kondisi pencahayaan yang sama, Alexa mengemas barang bawaannya di dalam lemari pakaiannya. Namun, dia melihat Kenzie juga menyiapkan beberapa barang bawaan di lemari pakaiannya. Jadi, karena penasaran, dia menuju ke ruang kerja untuk menanyainya, "Suamiku, apa kamu juga harus terbang untuk urusan bisnis?" "Ya, penerbanganku besok." Kenzie mengangguk tapi dia terlihat sangat sibuk. Alexa takut dia akan mengganggu pekerjaannya, jadi dia berhenti bertanya lebih lanjut, mengira Kenzie pada akhirnya akan menjelaskan kepadanya kapan waktunya tidur. Namun, tampaknya, Kenzie akhirnya bekerja sepanjang malam dan berangkat kerja pagi-pagi sekali. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.